Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari benang merah. Kenapa umat terpecah belah? Mencari benang merah. Kenapa umat terpecah belah? Umat nanti bisa dimaksudkan umat Islam, umat bisa dimaksudkan umat keseluruhan yang menghuni planet bumi ini. Dalam bahasan kita di subuh ini boleh dan bisa kita mengkaitkan kedua-duanya. Umat dalam pengertian internal umat Islam, umat dalam pengertian umat keseluruhan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenal kita dari sejarah, lewat sejarah betapa penjajah Belanda, nanti juga penjajah yang lainnya. Penjajah itu kita sederhanakan saja lah ya. Orang yang memang inginnya menguasai, inginnya mengatur tanpa alasan yang benar, itulah penjajah. Watak penjajah yang memang inginnya maunya menguasai, di antara taktik strategi mereka bagaimana bisa menguasai adalah menerapkan taktik strategi yang sangat-sangat memang terkenal, sangat-sangat masyhur, strategi taktik pecah belah, divide and empire, politik pecah belah. Itu diterapkan oleh VOC Belanda, dan juga tentu diterapkan oleh penjajah yang lainnya, oleh pihak-pihak yang lainnya yang memang ingin menjajah, yang memang ingin menguasai. Apa yang ingin dikuasai? Bisa bermacam-macam. Ekonomi yang ingin dikuasai, politik yang memang ingin dikuasai, budaya yang memang ingin dikuasai, dan seterusnya. Kalau di kalangan komunis ada yang juga dikenal strategi mereka, taktik mereka dikenal dengan sebutan Fariq Tasud. Kodok sebenarnya. Fariq Tasud. Pecah belahlah, kamu akan menguasai. Kodok kan? Ada di tempat lain yang juga taktik komunis. Ada sebagian yang memang belum terlalu paham, bisa jadi ya, siapa komunis. Kalau di Indonesia yang pernah lahir dan hadir, bahkan ikut mengatur kehidupan berbangsa bernegara, karena oleh Soekarno dijadikan partai yang memang legal, itulah yang dikenal dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang pernah membantai sekian banyak umat Islam. Nah, istilah lain mereka menggunakan strategi Jawi' Tasud. Bikin orang lapar, kita akan bisa menguasai. Bikin orang lapar, kita akan bisa menguasai. Gimana bikin orang lapar? Ciptakan, kondisikan bagaimana terjadi krisis ekonomi, krisis pangan. Itu strategi mereka yang memang ingin menguasai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua kecarut marutan, semua kekacauan, bahkan bukan sebatas kecarut marutan, kekacauan lebih dari itu, hingga yang namanya keganasan, keberingasan, kebiadaban, entah sebutan apa lagi, yang memang benar-benar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin mengerikan. Ini semuanya bertitik tolak dari keangkuhan manusia
keserakahan manusia, sementara manusia sebenarnya bukan siapa? Apa maksud saya manusia bukan siapa? Manusia bukan siapa. Mereka dilahirkan ke dunia oleh Sang Pencipta. Tanpa dilahirkan oleh Sang Pencipta tidak akan ada yang namanya manusia. Satu poin berikutnya, tanpa diberi potensi oleh Sang Pencipta, manusia tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kita maksudkan, manusia sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau bukan, pertama memang dilahirkan oleh Sang Pencipta. Yang keduanya, Sang Pencipta memberikan kepada manusia yang namanya potensi agar bisa menjalani kehidupan di dunia sebagaimana lazimnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan kebaikan dimaksud justru kebaikan selagi mereka hidup dan kebaikan setelah kemudian mereka menghadapi yang namanya kematian. Jadi tak ulangi lagi bahwa titik tolaknya, pokok pangkalnya, kecarut-marutan, keberingasan, kebiadaban adalah karena keangkuhan, karena keserakahan, karena kesombongan manusia. Pertanyaannya, kenapa manusia angkuh? Kenapa manusia serakah? Kenapa manusia sombong? Kenapa? Sekian banyak manusia, kita selalu tidak bisa memukul rata memang. Sekian banyak manusia justru tidak kenal Robnya, tidak kenal Tuhannya. Komunis, inti ajaran komunis adalah ajaran yang mengajarkan anti Tuhan. Tuhan itu hanya ada dalam khayalan. Kenapa manusia menghayalkan Tuhan? Manusia begitu menyadari kelemahan dia, akhirnya dicari-cari alasan. Alasannya apa? Alasannya Tuhan. Ya Tuhan memang tidak menghendaki, ya memang Tuhan yang kuasa, kita tidak bisa apa-apa. Tuhan akhirnya dijadikan alasan, dan itu tidak benar menurut mereka. Akhirnya Tuhan itu hanya utopia, hanya ada dalam khayalan. Mau maju, mau beres, mau baik, mau nyaman, mau enak, mau punya ini itu, manusia yang punya kuasa, manusia punya bisa. Maka tidak ada tempat subuh-subuh kumandang azan, ke masjid, ke musala harus salat. Tidak ada itu. Yang ada adalah berpagi-pagi pergi ke pabrik-pabrik, pergi ke perusahaan-perusahaan, pergi ke tempat-tempat kerja, cari materi, cari harta, cari duit. Itu pendirian orang-orang ateis. Itu pendirian orang-orang komunis yang memang anti Tuhan. Nah, ternyata kan ada kan? Ada di antara manusia yang justru anti Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Satu kelompok manusia. Ada yang meyakini adanya Tuhan, tapi tidak juga kenal Tuhan. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Ya juga orang dadi, yang begini ini juga tidak jadi apa-apa. Yang terjadi hanya kekacauan, kecarut-marutan. Laukana fihima alihatun
illallahu lafasadata. Fa subhanallah rabbil arsy amma yasifu. Coba lihat. Tadi sudah saya baca kan. Al-Anbiya 21 ayat 22. Seandainya fihima, di langit, di bumi, di semesta ini ada Tuhan selain Allah, rusaklah langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Subhanallah, Maha suci Allah, Rabb yang menguasai aras, yang ada di aras, dari apa-apa yang manusia sifati, dari apa-apa yang manusia tuduhkan. Tuhan tidak pernah dan jangan ditanya kenapa, tapi manusialah yang akan ditanya kenapa. Kenapa kau tidak percaya Tuhan? Kenapa kalian tidak mengakui adanya Tuhan? Kenapa kalian tidak menuhankan yang sebenar-benarnya Tuhan? Manusia kelak yang akan ditanya seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, memang ya kita juga tahu mereka sebagian manusia selalu saja begitu kita bicara masalah ketuhanan, masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah kebenaran, selalu mereka masuk, selalu mereka menyerang. Itu kan menurut kalian, itu kan menurut Islam. Saya yang justru khawatir ya kalau virus kebimbangan, keraguan-raguan justru juga ada pada orang yang mengaku Muslim, ada pada orang yang mengaku ahlu tauhid, namun justru masalah ketuhanan masih ada keraguan-raguannya. Ini yang memang kemudian juga sangat-sangat berisiko, sangat-sangat merugikan Islam. Yang intinya adalah merugikan diri sendiri. Ya saya khawatir itu. Gejala apa yang kita khawatirkan ini kan belakangan semakin terbaca dalam implementasi kehidupan sehari-hari, sementara masyarakat Muslim yang diimplementasikan dalam kehidupan keseharian bagi Muslim, bagi mukmin, kan yang dikehendaki adalah bagaimana tauhid itu memang diimplementasikan dalam kehidupan, kan itu. Tapi begitu orang berpendirian semua agama itu baik, apa bedanya tauhid, Injil, Quran? Apa bedanya? Sama. Apa Ustadz yang bilang begitu? Said Akil Siraj, kiai yang profesor, yang dokter itu. Udah terlalu jelas kok. Orang ini ya keparat sebenarnya. Ya kita banyak kesalahan, kita banyak dosa. Tapi kalau sudah urusan keimanan, urusan keyakinan diobok-obok, kita tidak pernah lera. Kita tidak pernah rela. Apapun resikonya tidak apa-apa. Karena istilah tembok punya kuping. Hati-hati jangan asal bicara. Dicatat nama Anda. Di blacklist nama Anda. Tidak apa-apa. Untuk sebuah kebenaran. Ya kebenaran pastilah. Begitu kita menyampaikan, pihak-pihak yang anti kebenaran akan mempermasalahkan. Itu sudah aksiomanya memang seperti itu. Lantas kita pilih diam, kita pilih bungkam. Ndak. Belum lagi belakangan menggunakan dalil itu juga. Ittaqus syarra, arifis syarra wattaqi man la yarifus syarra wa kafi. Ini juga diomongkan oleh profesor yang doktor, yang kiai, yang haji tadi. Apa?
Kenalilah keburukan. Kalau kalian tidak mengenali keburukan, potensi kalian akan tercelakakan. Cukup besar. Disebutlah keburukan. Coba lihat. Kesimpulannya, di luar kelompok mereka keburukan. Ikhwanul Muslimin keburukan, HTI keburukan, Salafi keburukan, Tabligh keburukan. Ya ampun, orang ini ya Allah. Kok kayak mengambil peran Tuhan saja. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Iya. Rasanya majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, coba aliran liberalisme, tapi belakangan juga beliau, saya bukan orang liberal kan? Nah, saya bukan orang Syiah kan? Nah, ndak karu-karuan. Entah berapa bayarannya sehingga ya seperti itu ya, ndak tahu juga kita ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kacau kan? Ini baru internal umat Islamnya nih yang dibuat kacau ini. Sehingga terbelah pro kontra. Ya belum lagi yang dia ulang-ulang ya, orang yang berjenggot itu orang-orang yang bodoh. Padahal Rasulullah berjenggot. Bodoh kalau begitu Rasulullah. Walayadzubillah. Ada istilah dilayani salah, tidak dilayani salah. Ya harus dilayani lah. Tidak salah kita melayani. Ya karena umat terbawa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya sampai juga ke yang namanya toleransi. Ini bagian terakhir. Yang namanya toleransi. Toleransi itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam. Saya ulangi, toleransi itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam. Dan indahnya luar biasa. Bagusnya luar biasa. Tapi begitu toleransi dimaknai secara salah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diharapkan. Di antara ayat toleransi, ya sudahlah yang sangat populer saja lah. Surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Nanti silahkan juga Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh kalau gitu tidak masalah. Terserah kita aja kan. Allah udah nyatakan tidak ada paksaan. Terserah kita saja ya. Lihat. Kan Allah yang menyatakan. Jangan berhenti sampai di situ. Teruskan. Kenapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana rusydu minal ghai. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Lah udah jelas kok. Mana petunjuk, mana kesesatan, mana hak, mana batil. Gunakan otakmu. Ya kalau kamu ngotot juga pilih yang salah, ya resiko kamu sendiri. Gitu loh. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Maka esensi daripada toleransi adalah tidak memaksakan orang lain dengan apa yang menjadi pendirian kita, pilihan kita, sikap kita. Begitu orang lain juga kita kehendaki bersikap yang sama, berpendirian yang sama. Itu tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Orang lain tidak pernah dan jangan memaksakan kehendak mereka kepada kita. Tidak memaksakan kemudian tidak berarti tidak memahamkan. Tetap kita ingin memahamkan dengan cara-cara tentu saja juga yang memang memungkinkan. Apa yang kita paham? Dan kita pahamkan yang namanya kebenaran. Mulailah dari yang pertama tadi. Karena biangnya, karena titik tolaknya adalah masalah ketuhanan. Ya mulailah dari ketuhanan.
yang tidak percaya adanya Tuhan, yang percaya Tuhan itu ada tapi tidak dikenal siapa Tuhan itu. Ya akhirnya ya memang ya carut marut. Universe, semesta yang satu, manusia yang satu, mustahil diciptakan kalau bukan oleh Tuhan yang satu. Waktu yang memang terbatas, tidak kita lanjutkan masalah ketuhanan itu. Ya tapi ya memang perlu dibereskan. Nah tugas kita nyampaikan dengan cara-cara yang memang memungkinkan. Ada kearifan. Orang menolak selesai. Orang menolak selesai. Kita tidak memaksa. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Closingnya dari saya. Kecarut-marutan. Benang merahnya adalah bertitik tolak dari masalah ketuhanan yang memang tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari manusia untuk mau menuntaskan. Maka selama itu tidak tuntas, selama itu kecarut-marutan akan terjadi. Dan kayaknya yang memang tidak tuntas. Maksudnya adalah Quran sudah mengejawantahkan di Al-Baqarah awal-awal. Ada 3 kelompok manusia. Ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1. Innalladzina kafaru sawaun alaihim antartahum am tundirhum la yu'minun. 2. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. 3. Muslim, mukmin, al-kafirun, al-munafikun abadi akan selalu ada. Dan dengan keabadian itu, keabadian dakwah, keabadian amar ma'ruf pun akhirnya juga menjadi niscaya. Ini saja untuk subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.